Pemirsa, pada rapat dengar pendapat dengan Kemendikbudristek, anggota Komisi 10 DPR RI meminta penjelasan terkait dengan 400 anggota tim bayangan bentukan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Disrina Kirana langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Disrina, apa penjelasan Mendikbud terkait dengan keberadaan tim khusus atau shadow team yang disebut beranggotakan 400 orang ini? Ya betul Vera dan juga pemirsa, dalam rapat pada hari ini antara Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek, sebetulnya untuk pembahasannya ini ada agenda tunggal, yaitu membahas terkait dengan rancangan anggaran Kemendikbudristek di tahun 2023, di mana tadi rapat digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih dan dihadiri secara langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Namun seiring dengan pembahasan dalam rapat pada hari ini, ada selentingan-selentingan dari sejumlah anggota Komisi 10 yang kemudian mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dengan adanya tim khusus atau shadow team yang dibentuk olehnya dan dikatakan beranggotakan sebanyak 400 orang, di mana kita ketahui sebelumnya Nadiem Makarim telah menyebut keberadaan tim khusus ini dalam sebuah forum resmi internasional beberapa waktu lalu dan kemudian diviralkan melalui media sosial Instagram miliknya. Dan untuk menjawab terkait dengan hal tersebut, tadi Nadiem Makarim mengatakan bahwa sejatinya tim khusus ini adalah vendor yang layanannya ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh direktur jenderal atau dirjen yang ada di Kemendikbudristek. Tadi Nadiem Makarim juga sempat meralat dan mengakui bahwa dirinya telah salah dalam menggunakan istilah organisasi bayangan. Sementara itu yang dimaksud olehnya adalah organisasi ini adalah mirroring terhadap Kemendikbudristek. Lantas sebetulnya apa yang dimaksud oleh mirroring ini? Artinya adalah setiap dirjen di Kemendikbudristek nantinya bisa memanfaatkan layanan vendor atau tim khusus ini dalam untuk bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya dalam bentuk platform teknologi. Dan tadi dirinya juga mengatakan bahwa tim khusus ini sebagian berada dalam naungan Telkom Indonesia dan sejatinya juga untuk terkait dengan tim khusus ini sebetulnya adalah vendor yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk bisa membangun platform teknologi dalam rangka untuk mempercepat kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh dari masing-masing dirjen di Kemendikbudristek. Vera. Ya, lalu bagaimana dengan respon Komisi 10 DPR terkait dengan adanya shadow team ini? Iya, Vera, tadi sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI memang sempat memberikan respon terkait dengan adanya tim khusus bentukan dari Mendikbudristek tersebut. Ada kemudian yang bertanya terkait dengan sumber pendanaan dari tim khusus tersebut. Ada pula yang mengatakan apakah kemudian keberadaan tim khusus ini tidak menyalahi regulasi tatanan ASN dalam sebuah kementerian. Apalagi kita ketahui bahwa terkait dengan istilah organisasi bayangan ataupun organisasi mirroring ini merupakan istilah baru yang ada atau baru ada dalam sebuah kementerian dan dikhawatirkan juga nantinya apabila tidak dibuat regulasi baru terkait dengan adanya tim khusus ini dapat merusak ataupun menyalahi aturan tatanan ASN dalam sebuah kementerian, apalagi itu juga dapat dikhawatirkan merusak birokrasi di internal Kemendikbudristek, sehingga didorong bahwa nantinya Kemendikbudristek bisa untuk membuat adanya regulasi baru yang mengatur terkait dengan keberadaan vendor yang disebut dengan organisasi mirroring tersebut. Dan selain itu juga tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih juga sempat menyebutkan bahwa dirinya mendorong agar nantinya BPK untuk bisa mengaudit terkait dengan keberadaan tim khusus tersebut untuk bisa mengetahui apakah kemudian pendanaannya ini berasal dari APBN ataukah bukan, dan diharapkan juga agar nanti pendanaannya ini bisa dibuka kepada publik secara transparan. Dan berikut ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Mas Menteri mengaku di sini bahwa mungkin ada kekeliruan istilah shadow organization itu istilahnya diralat menjadi mirroring lah gitu, kira-kira mirroring. Tapi tetap saja teman-teman Komisi 10 tadi mempertanyakan banyak hal karena terkait dengan ini kan pemerintahan. Pemerintahan itu dasarnya adalah ya, konstitusi, kemudian undang-undang,
Kalau undang-undang berarti undang-undang kementerian. Nah itu tidak ada kan, tidak ada peluang-peluang untuk membentuk tim atau apa dan seterusnya. Andai kan memang penting, saya kira karena memang sangat membantu barangkali, ya berarti regulasinya harusnya disesuaikan. Kalau tidak kan nanti akan ada masalah ketika diaudit ini apa gitu kan. Demikian Vera. Baik, terima kasih Indi Srina Kirana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.